Selamat pagi Bapak Ibu dan adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Sabtu 8 Maret 2025. Bersama saya Nathanael Harjono. Sebelum memulai aktivitas hari ini, marilah kita awali dengan doa dan perenungan firman Tuhan. Mari berdoa. Sungguh kami mengucap syukur ya Bapa atas kasih dan penyertaan-Mu sepanjang malam tadi, sehingga bangun pagi ini dalam keadaan sehat. Kami mohon penyertaan-Mu untuk setiap rencana kami hari ini, dan lengkapilah kami hikmat supaya memahami kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan pagi ini saya beri tema menjadi umat Allah yang tahan uji. Ketika menyaksikan atau setidaknya mengetahui berbagai peristiwa melalui berbagai media informasi, maka seringkali kita mengelus dada atau menggerutu bahkan marah atas peristiwa tersebut. Jika tidak dapat mengendalikan diri, mungkin bisa saja terbawa arus dan hidup kita serupa dengan mereka. Ada firman Tuhan yang tertulis dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan, "Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya dan sempurna." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, banyak peristiwa terjadi akhir-akhir ini di masyarakat yang cukup memprihatinkan. Sebagian ahli mengatakan bahwa itu merupakan dampak dari pandemi COVID-19. Sebagai dampak atau bukan, yang pasti kondisi saat ini boleh dikatakan sedang tidak baik-baik saja. Jika tidak keliru, ada data dari Kemenkes 2 tahun yang lalu mengungkap sekitar 6% orang Indonesia yang sebagian besar anak muda telah mengalami gangguan kesehatan mental. Data WHO barangkali lebih tinggi dari itu. Ketika dunia media sosial diramaikan oleh yang namanya hashtag Indonesia Gelap dan hashtag Kabur Aja Dulu, maka sebagian anak muda merespon dengan cepat. Banyak narasi negatif dan pesimis yang menyebar lewat berbagai media. Hai anak-anak muda GKI dan juga sobat muda yang di luar sana, janganlah pesimis. Datanglah kepada Tuhan Yesus yang memberikan hikmat dan kekuatan. Juga tebarkanlah hashtag tentang iman, pengharapan, dan kasih, serta hal-hal optimisme lainnya. 3 hari yang lalu kita menerima peneraan abu dengan tanda salib yang dapat kita maknai sebagai simbol penyesalan dan pertobatan serta penyangkalan diri. Janji pertobatan yang Tuhan kehendaki tidak sekadar terucap oleh bibir, namun ada kesungguhan dari hati kita yang dibarengi dengan kerendahan hati untuk mawas diri. Kalau kita baca kembali di Mazmur 51, maka Daud pun pernah menyatakan penyesalannya dan pertobatan di hadapan Tuhan setelah menerima nasihat dari Nabi Nathan. Dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk berpuasa. Puasa yang kita lakukan tentu bukan dalam arti yang sempit, menahan haus dan lapar, ataupun sekadar menjalani ritual keagamaan. Melalui kerendahan hati, kita diajak untuk selalu melakukan refleksi diri dan berserah kepada Allah, Sang Sumber Kehidupan. Akan terasa naif jika kita mengatakan bahwa orang percaya pasti hidupnya baik-baik saja tanpa persoalan. Tuhan mengizinkan berbagai persoalan, cobaan, tantangan, dan kesulitan datang dalam kehidupan kita. Melalui semua ini, iman kita diuji. Ketika berpuasa 40 hari di padang gurun,
Yesus dalam rupa manusia juga merasakan sakit dan lapar. Karena begitu besar cintanya kepada umat manusia yang berdosa, Yesus tidak bergeming oleh godaan sang iblis. Dia memilih jalan penderitaan sebagai wujud setia kepada Bapa untuk melakukan misinya. Tuhan Yesus telah memberikan teladan yang sempurna bagi kita untuk selalu tahan uji. Firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 12 hingga 15 mengatakan, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, 'Aku sedang dicobai oleh Allah,' sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Namun tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut." Inilah tantangan bagi kita umat percaya. Namun yakinlah bahwa dalam kelemahan kita ada kekuatan yang berasal dari Allah apabila kita berserah kepadanya. Simbol salib yang kita terima dalam rabu-abu berupa garis vertikal dan horizontal juga dapat kita maknai sebagai ajakan untuk meningkatkan kualitas relasi kita dengan Allah, sekaligus memperbaiki hubungan kita dengan sesama, sehingga puasa yang kita jalani menjadi lebih bermakna apabila kita selalu berfokus kepada Allah dan melakukan kehendak-Nya. Terkadang dalam hati kita mengeluh betapa berat melakukan perintah-perintah Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan Yohanes dalam suratnya 1 Yohanes 5 ayat 3-5 mengatakan, "Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain dia yang percaya bahwa Yesuslah anak Allah?" Bapak, Ibu, dan adik-adik, iman kita kepada Kristus adalah kekuatan yang kita terima sebagai anugerah dari Allah. Dengan kesungguhan hati, semoga kita menjadi umat Allah yang tahan uji. Amin. Mari berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami renungkan pagi ini. Kiranya firman-Mu memperbarui setiap pribadi kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, jika kurang mawas diri dan berserah kepadamu. Engkau tahu kekurangan dan kelemahan kami, namun kami percaya hanya oleh penyertaan-Mu kami dikuatkan. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, dan adik-adik yang terkasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.